Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiana Dwi Utami dari kelas PGSD 1A. Di sini saya akan presentasi mata kuliah konsep dasar matematika tentang open-ended. Apa sih open-ended itu? Open-ended merupakan pembelajaran yang menyajikan permasalahan dengan metode atau penyelesaian yang benar lebih dari satu, sehingga memberi kesempatan kepada siswa untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman memecahkan masalah dengan beberapa teknik. Pembelajaran open-ended ini lebih mengutamakan proses dibandingkan produk, sehingga siswa dirancang untuk terbuka, berpikir yang beragam, dan juga dituntut untuk melakukan variasi dalam memperoleh jawaban. Lalu, kita akan membahas keunggulan open-ended ini menurut Suherman pada tahun 2003. Yang pertama, siswa akan berpartisipasi lebih aktif dalam pembelajaran dan mengekspresikan idenya. Yang kedua, siswa akan memiliki kesempatan memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan matematik secara komprehensif. Yang ketiga, siswa dengan kemampuan matematika rendah akan merespon permasalahannya dengan cara mereka sendiri. Yang keempat, siswa akan termotivasi untuk memberikan bukti atau penjelasan atas temuannya sendiri. Yang terakhir, siswa akan memiliki pengalaman yang banyak untuk menemukan sesuatu dalam menjawab suatu permasalahan. Selain keunggulan, kita juga akan membahas tentang kelemahan open-ended menurut Suherman pada tahun 2003. Yang pertama, membuat dan menyiapkan permasalahan yang bermakna bagi siswa bukanlah sesuatu yang mudah. Yang kedua, mengemukakan masalah yang dapat dipahami siswa sangat sulit, sehingga banyak siswa yang kesulitan dalam merespon permasalahan yang diberikan. Yang ketiga, siswa dengan kemampuan tinggi dapat merasa ragu akan jawabannya sendiri, karena ada beberapa cara dalam memperoleh jawabannya. Ada beberapa langkah-langkah pembelajaran open-ended ini. Yang pertama, menghadapkan siswa dalam pikiran terbuka. Yang kedua, membimbing siswa untuk menemukan pola dalam mengkonstruksi permasalahannya sendiri. Yang ketiga, membiarkan siswa memecahkan permasalahannya dengan berbagai cara dan jawaban yang beragam. Yang terakhir, yang keempat adalah meminta siswa untuk menyajikan hasil temuannya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bangun datar. Apa sih bangun datar itu? Bangun datar adalah bangun yang mempunyai permukaan datar dan memiliki dua dimensi. Dimensi ini adalah panjang dan lebar. Ada 8 macam bangun datar, yaitu persegi, persegi panjang, segitiga, jajar genjang, trapesium, layang-layang, belah ketupat, dan lingkaran. Yang pertama kita bahas adalah persegi. Persegi adalah suatu bangun datar dua dimensi yang memiliki 4 buah rusuk yang sama panjang. Rumusnya adalah luas sama dengan sisi kali sisi. Kelilingnya adalah 4 kali sisi. Yang kedua adalah persegi panjang. Persegi panjang adalah bangun datar dua dimensi yang dibentuk oleh dua buah pasang rusuk yang sejajar dan panjang. Rumusnya adalah luas sama dengan panjang kali lebar, sedangkan kelilingnya adalah 2 kali panjang tambah lebar. Yang ketiga adalah segitiga. Segitiga adalah bangun datar dua dimensi yang dibentuk oleh 3 buah garis lurus dan mempunyai 3 buah sudut. Rumusnya adalah luas sama dengan setengah kali alas kali tinggi, sedangkan kelilingnya adalah sisi tambah sisi tambah sisi. Ada 6 macam segitiga, diantaranya adalah segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, segitiga siku-siku, segitiga tumpul, segitiga lancip, dan juga segitiga sembarang. Yang keempat adalah jajar genjang. Jajar genjang adalah bangun datar dua dimensi yang dibentuk oleh dua rusuk sama panjang dan juga dua buah sudut yang sama besar. Rumusnya adalah luas sama dengan alas kali tinggi, sedangkan kelilingnya adalah AB plus BC plus CD plus DA. A di sini adalah sisi alas, B di sini adalah sisi miring. Yang kelima adalah trapesium. Trapesium adalah bangun datar dua dimensi yang dibentuk oleh 4 buah rusuk. Dua rusuk diantaranya saling sejajar namun panjangnya tidak sama. Rumusnya adalah luas sama dengan setengah kali A plus B kali tinggi. Sedangkan kelilingnya adalah AB plus BC plus CD plus DA.
Ada 3 macam trapesium, diantaranya adalah trapesium sembarang, trapesium sama kaki, dan trapesium siku-siku. Yang keenam adalah layang-layang. Layang-layang adalah suatu bangun datar 2 dimensi yang dibentuk oleh 2 pasang sisi yang sama panjang, yang diagonalnya berpotongan dan saling tegak lurus. Rumusnya adalah luas sama dengan setengah kali D1 kali D2. D di sini adalah diagonal, sedangkan kelilingnya adalah 2 kali A plus B. A di sini adalah sisi pendek dan B adalah sisi panjang. Yang ketujuh adalah belah ketupat. Belah ketupat adalah bangun datar 2 dimensi yang dibentuk oleh 4 buah sisi yang sama panjang dan juga memiliki 2 buah sudut yang sama besar. Rumusnya adalah luas sama dengan setengah kali D1 kali D2. D di sini adalah diagonal. Lalu kelilingnya adalah 4 kali sisi. Yang terakhir adalah lingkaran. Lingkaran adalah suatu bangun datar 2 dimensi yang terbentuk oleh himpunan semua titik yang mempunyai jarak sama dari suatu titik tetap atau pusat lingkaran. Rumusnya adalah luas sama dengan pi kali r atau pi r kuadrat. Pi di sini bisa diisi dengan 22/7 atau 3,14. R di sini adalah jari-jari. Sedangkan kelilingnya adalah pi kali D. D di sini adalah diameter. Lalu saya akan memberikan contoh penerapan soal open-ended pada materi bangun datar. Untuk soal yang pertama adalah, Ayah memiliki sepetak tanah berukuran persegi panjang. Apabila luas tanah Ayah 250 meter, maka panjang dan lebar tanah tersebut adalah. Di sini kita akan menggunakan rumus luas persegi panjang, yaitu panjang kali lebar. Untuk penyelesaian yang pertama, kita bisa mencoba mengalihkan dua angka yang berbeda agar hasilnya 250, sehingga diperoleh 250 sama dengan 25 kali 10. Jadi, panjangnya adalah 25 dan lebarnya adalah 10. Untuk penyelesaian yang kedua, menggunakan cara yang sama, yaitu dengan cara mengalihkan dua angka yang berbeda agar hasilnya diperoleh 250. Di sini kita menggunakan angka 50 kali 5. Jadi panjangnya adalah 50 meter dan lebarnya adalah 5 meter. Soal yang kedua adalah Pak Aris memiliki tanah berbentuk trapesium sama kaki yang panjang sisi sejajarnya adalah 100 meter dan 40 meter. Dengan tinggi trapesium tersebut adalah 40 meter. Sebagian tanah tersebut akan dijual sehingga tersisa tanah berbentuk persegi dengan panjang sisinya adalah 40 meter. Uang yang dihasilkan dari penjualan tanah tersebut adalah, di sini kita akan menggunakan rumus luas segitiga, yaitu setengah alas kali tinggi. Penyelesaian pertama adalah luas tanah yang dijual adalah 2 kali setengah kali alas kali tinggi, sama dengan 2 kali setengah kali 30 kali 40, sama dengan 30 meter kali 40 meter, sama dengan 1200 meter persegi. Jika harga tanah Pak Aris per meter adalah 1 juta, maka jumlah uang yang akan didapatkan adalah 1200 kali 1 juta, sama dengan 1,2 miliar. Untuk penyelesaian yang kedua adalah luas tanah yang akan dijual adalah 2 kali setengah kali alas kali tinggi, sama dengan 2 kali setengah kali 30 kali 40, sama dengan 30 meter kali 40 meter, sama dengan 1200 meter persegi. Jika harga tanah Pak Aris adalah 75.000 per meter, maka jumlah uang yang akan didapatkan adalah 1.200 kali 75.000, sama dengan 90 juta. Soal yang ketiga, suatu persegi panjang luasnya adalah 48 cm. Berapa sentimeter kemungkinan panjang dan lebar persegi panjang tersebut? Penyelesaian yang pertama, luas sama dengan panjang kali lebar. Di sini luasnya telah diketahui adalah 48 cm. Jadi 48 sama dengan P kali L. Kita mencoba mengalihkan dua angka yang berbeda agar memperoleh hasil 48. Jadi panjang 8 dan lebar 6, sehingga 8 kali 6 sama dengan 48. Penyelesaian yang kedua, luas sama dengan panjang kali lebar, 48 sama dengan panjang kali lebar. Kita mencoba angka 12 kali 4 sama dengan 48. Jadi panjangnya 12 dan lebarnya adalah 4. Jadi bila P sama dengan 8,
maka L sama dengan 6. Dan bila P sama dengan 12, maka L sama dengan 4. Soal yang keempat, keliling sebuah persegi panjang adalah 350 cm. Hitunglah panjang dan lebarnya. Rumus keliling persegi panjang adalah 2 kali P tambah L. Penyelesaian yang pertama, 2 kali P tambah L adalah 350 cm. Jadi P tambah L di sini adalah 350 dibagi 2, sama dengan 175. Kita mencari dua angka yang berbeda, yang hasilnya adalah 175. Jadi P sama dengan 100 dan L sama dengan 75. 100 ditambah 75 sama dengan 175. Penyelesaian yang kedua adalah 2 kali P tambah L sama dengan 350 cm. Jadi P tambah L-nya adalah 350 dibagi 2, sama dengan 175. Sama seperti penyelesaian yang pertama, kita akan menjumlahkan dua angka yang berbeda agar menghasilkan 175. Jadi di sini 110 ditambah 65 sama dengan 175. Jadi panjangnya adalah 110 dan lebarnya adalah 65. Jadi bila P sama dengan 100, maka L sama dengan 75. Dan bila P 110, maka L adalah 65 cm. Soal yang kelima, luas sebuah persegi panjang berukuran 2 meter x 5 meter adalah 10 cm persegi. Bagaimana jika lebarnya bukan 2 meter? Apa yang terjadi? Dan bagaimanakah luasnya? Di sini kita menggunakan rumus luas persegi panjang, yaitu panjang kali lebar. Untuk penyelesaian yang pertama adalah 2 kali 5 sama dengan 10. Jika lebarnya bukan 2, maka kita harus mencari angka lain. Misal di sini kita menggunakan angka 3, maka 3 kali 5 sama dengan 15. Jadi luasnya akan berubah menjadi 15 apabila lebarnya adalah 3. Untuk penyelesaian yang kedua adalah 2 kali 5 sama dengan 10. Jika lebarnya bukan 2, misalkan 4, maka 4 kali 5 sama dengan 20. Jadi luasnya akan berubah menjadi 20 apabila lebarnya 4. Jadi di sini jika lebarnya bukan 2, maka luasnya juga akan ikut berubah. Sekian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.